Reshuffle kabinet beberapa waktu yang lalu dilakukan oleh Presiden Jokowi memang menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi publik. Pertanyaannya, apakah reshuffle ini merupakan bentuk evaluasi kinerja atau sekedar sarana konsolidasi politik semata? Konsolidasi kok sekedar, itu penting lagi. Ya memang gini, sejatinya posisi kabinet itu merupakan sarana konsolidasi koalisi milik presiden untuk bisa mengamankan suaranya di legislatif. Tapi pertanyaan lagi berikutnya, untuk apa konsolidasi politik dilakukan jelang akhir masa jabatan presiden? Kan presiden udah nggak maju lagi. Penasaran nggak? Yuk kita bahas. Lame duck presidency adalah sebuah fenomena yang terjadi kepada seorang di akhir masa jabatannya ya, terutama seorang presiden. Nah, ada dua sisi dari lame duck presidency atau fenomena bebek lumpuh kalau di bahasa Indonesia ini nih ya, yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika sudah ada calon presiden yang akan menggantikannya atau presiden terpilih gitu ya, kekuatan politik presiden itu mulai melemah karena politisi lain dan koalisi partai sudah nggak peduli lagi dengan presiden yang masih menjabat dan lebih memilih untuk membangun koneksi ke capres yang akan menjabat. Kedua, ini yang juga seram, seorang presiden yang sudah di akhir masa jabatannya, apalagi yang sudah 2 periode tidak lagi, takut terkena hukuman dalam pemilu sehingga dia bebas nih memberlakukan kebijakan-kebijakan eksekutif semaunya dia di sisa masa jabatannya. Nah, dalam sebuah tulisan berjudul Lame Duck Logic, John Copeland Nagel melihat masa tunggu yang lama dari pemerintahan lama ke pemerintahan yang baru setelah pemilu usai ini berpotensi dimanfaatkan para elit politik untuk membuat kebijakan atau mengeluarkan aturan perundangan yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat. Masih ingatkah kalian saat partai koalisi pendukung pasangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014 yang udah kalah pemilu tapi masih kompak nih di parlemen memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada di masa tunggu pasca pemilu. Nah, kontroversi muncul karena undang-undang tersebut akan menghapus pilkada langsung dan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Sontak saja gelombang protes muncul dari masyarakat yang akhirnya memaksa Presiden SBY mengeluarkan Perpu untuk membatalkan permufakatan parlemen. Terus gimana dengan Pak Jokowi? Ya memang belum masuk sih masa lame duck ya, kan masih... Nah ini tentu disensor. Tapi serius rasanya Presiden Jokowi ini tidak menghadapi virus lame duck yang gas full speed kebijakannya di masa akhir jabatan. Tapi beliau itu tampak menghadapi potensi lame duck karena turunnya kesetiaan partai pendukung, termasuk mereka yang lebih memikirkan nasib sendiri untuk menghadapi pemilu 2024 ketimbang fokus di kerja untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, lame duck jenis ini memang akan membuat kemagisan pemerintahan presiden tidak efektif dalam menuntaskan program yang telah ditetapkan. Bisa jadi nih, inilah cara Pak Jokowi, kemudian upaya Pak Jokowi mengkocok ulang kabinetnya kemarin adalah upaya untuk mengatasi ini. Reshuffle yang kata orang lebih kental nuansa bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kuasa ini justru bisa dilihat sebagai upaya presiden untuk melawan nih virus bebek lumpuh yang ditakutkan bersama. Presiden nampaknya ogah tunduk, menyerah dan tidak berdaya dengan rongrongan waktu yang kian menipis. Berbagai pekerjaan rumah seperti IKN baru, kemudian ada proyek infrastruktur, destinasi pariwisata super prioritas, target digitalisasi ekonomi, dan berbagai proyek lainnya memang mendesak untuk diselesaikan tepat waktu untuk menjadi legacy atau warisan pemerintahan Jokowi yang bisa diresmikan dan dinikmati during masa pemerintahan Jokowi. Nah, dimasukkannya lebih banyak lagi elit partai ke dalam kabinet membuat upaya presiden untuk mendarat dengan mulus alias soft landing menjadi lebih mungkin.
Dengan bergabungnya PAN misalnya, maka kekuatan di parlemen itu mencapai 81,9%, hampir 90%. Yang artinya stabilitas politik sampai akhir masa jabatan relatif bisa dijaga sehingga akan berdampak pada keberhasilan pencapaian program pemerintah. Ini juga akan berdampak ya pada tingkat kepercayaan publik terhadap presiden yang diharapkan bisa lebih tinggi dari survei Saiful Mujani Research and Consulting pada Mei lalu yang angkanya ada di sekitar 76,7%. Kemudian memang tingkat kepuasan yang tinggi ini memang tidak hanya menjadi booster bagi pemerintah untuk tetap bisa semangat bekerja, tapi juga bisa membuat endorsement Presiden Jokowi bagi para penerusnya semakin moncer. Nah, kita tahu nih, Presiden Jokowi di Rakernas Projo di Magelang beberapa waktu yang lalu telah memberi kode keras untuk mendukung. Nah, di sini tulisannya suruh main alis. Jika rakyat puas akan kinerja Presiden, maka restu Jokowi menjadi ampuh dan bakal diikuti rakyat. Sebaliknya, semakin rendah kepuasan publik, maka rekomendasi Jokowi untuk Pilpres mendatang akan dianggap sayup-sayup angin lalu saja. Nah, di reshuffle kemarin, Presiden Jokowi berhasil membawa senjata pamungkas di kabinetnya. Banyak yang bilang penunjukan Zulhas atau Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan ini nggak jelas, aneh. Karena apa? Karena rekam jejaknya. Nggak nyambung katanya. Tapi, buat saya, dengan menempatkan Zulhas di posisi menteri yang memegang hajat hidup orang banyak seperti Menteri Perdagangan, ini merupakan sebuah langkah yang brilian dari Presiden Jokowi. Terlepas dari pengalaman dan kualifikasi pendidikan, pria yang saat ini juga menjadi, saya rasa belum diganti juga, Wakil Ketua MPR, terutama khususnya nih ya, kualifikasinya di bidang perdagangan ini menempatkan Ketua Umum PAN di posisi Menteri Perdagangan memang tidak hanya memberikan beban kerja yang berat bagi dia, tapi juga memberikan beban elektoral bagi Zulhas dan juga PAN. Sebagai wajah utama PAN di kabinet, Zul memang dituntut untuk menunjukkan prestasi untuk jualan di pemilu mendatang. Karena ujian kekuasaan itu adalah bagaimana kekuasaan yang kita punya bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya rakyat. Bayangkan nggak narasi yang akan dibangun ketika kader utama PAN berhasil mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng yang mengganggu perekonomian rakyat selama berbulan-bulan. Belum lagi nih, jika berbagai indikator makroekonomi lain seperti neraca perdagangan bergerak menuju arah yang positif, maka tidak hanya PAN yang akan mendapat berkah elektoral, tapi Presiden Jokowi juga akan diuntungkan dengan prestasi pemerintahannya ini. Zulhas juga diprediksi akan lebih cepat beradaptasi di kementerian barunya. Pengetahuan teknis yang mungkin kurang dikuasai bisa ditutupi lah dengan menempatkan dirjen-dirjen level teknis yang cakap dan berpengalaman. Namun Zulhas memang sangat bisa diandalkan dalam kepemimpinan. Pengalaman panjangnya dari Menteri Kehutanan, pimpinan parlemen, sampai ketua umum partai membuat kemampuannya dalam berkoordinasi, berkomunikasi, serta membongkar sumbatan-sumbatan politik di birokrasi dan parlemen jadi sangat relevan. Apalagi Kementerian Perdagangan yang berada di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Perekonomian dan bertalian erat nih, bro banget, collab dengan Kementerian Perindustrian, bakal membuat komunikasi antar ketiga kementerian ini atau ketiga menteri ini makin moncer. Kenapa? Apakah tempatnya dekat? Enggak. Apakah memang biasa bekerja sama? Mungkin juga belum tentu. Ada sebabnya. Karena kedua kementerian yang dipimpin oleh dua rekan seperjuangan Pak Zulhas ini di Koalisi Indonesia Bersatu, Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin oleh Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, dan Kementerian Perindustrian yang dipimpin oleh Agus Gumiwang yang juga politisi Partai Golkar, itu satu rumah koalisi dengan Zulhas. Jadi pasti komunikasi akan lebih lancar, lebih gayeng, dan sumbatan-sumbatan atau blokade-blokade yang selama ini terjadi antara ketiga kementerian ini bisa berjalan mulus. Disinilah adagium sesama kawan harus saling membantu jadi relevan. Jika skenario ini berhasil, maka Presiden diperkirakan itu akan segera memenangkan pertarungan melawan si bebek lumpuh dalam waktu dekat.